Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan hari ini, mari kita berikan waktu kepada Tuhan untuk dengar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan bekerja secara sempurna di dalam hidup kita sepanjang hari ini. Mari saya undang kita semuanya untuk tundukkan kepala, kita berdoa bersama, memohon Tuhan hadir bersama dengan kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus yang sudah memberikan hari yang indah kepada kami untuk kami bernafas dan melakukan semua aktivitas. Tuhan, sebentar kami akan memuji, menyembah Tuhan, dan Kau memberkati Tuhan semua kami, baik kami yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, di mobil dan dimanapun berada Tuhan. Kiranya kami merasakan jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Pemeliharaan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini hatimu, jikalau engkau merasa dirimu khawatir, ragu akan jalan-jalan hidupmu, percayalah kepada Tuhan. Kita punya pengharapan yang besar, sebab Yesus Allah yang memelihara, Dia Immanuel. Haleluya, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Sama-sama kita katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama. Dia lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat Tuhan.
Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang memelihara hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan. Tiada yang lebih berharga selain Engkau Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat rahmat. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan yang tidak berubah. Terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih. Kami bersyukur, kami mengangkat tangan kami, tanda kami menghargai, menghormati Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik. Tak mampu kami balas kasih-Mu, tak mampu kami balas kebaikan-Mu. Engkau yang peduli, Engkau yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, ambil waktu kita sembah Tuhan. Raja mulia, Yesus Allah Immanuel. Dia Allah yang peduli, Dia pemeliharaku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. We thank you Jesus. We thank you Haleluya Lord. Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini. Kami percaya berkat-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Orang-orang yang mengasihi-Mu, orang-orang yang mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami dengar firman, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, membuat rema di dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami melakukan semua aktivitas kami hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami puji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada pagi hari ini kita telah menaikkan pujian di hadapan Tuhan dan sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, yang saya ingin sharingkan adalah tentang dua kisah yang menarik, yaitu yang pertama kisah pemeliharaan Allah terhadap Elia dan kisah pemeliharaan Allah terhadap janda Sarfat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini bisa kita lihat dari 1 Raja-Raja 17. Satu pasal firman Tuhan ini berbicara tentang dua perikop yang sedang dibahas tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, dengan singkat saja, kira-kira cerita ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk menyampaikan sesuatu yang penting kepada Ahab pada saat itu Raja Israel yang jahat, yang menyembah Baal, supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Tapi ternyata Ahab tidak mau mendengarkannya. Ahab tidak mengindahkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Lalu setelah itu Tuhan berfirman kepada Elia bahwa pada masa itu akan terjadi kekeringan selama 3,5 tahun. Dan sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan telah menyampaikan kepada Elia bagaimana dia akan menjalani kehidupannya selama 3,5 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini
kita akan belajar tentang pemeliharaan Allah yang tetap dalam kehidupan umat Allah. Kalau kita lihat kisah ini, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Bila kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja 17, ayat pertama sampai ayat yang kelima, kita akan menemukan bahwa daerah Israel, bahkan seluruh dunia pada masa itu mengalami masa kekeringan atau yang disebut dengan masa kesukaran yang lamanya dicatat 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun. Dalam Yakobus 5 ayat 17, di sana disampaikan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop ini, peristiwa ini, kita menemukan ternyata pada masa-masa itu adalah masa di mana kekurangan air dan menimbulkan kekeringan yang begitu hebat sehingga menimbulkan masalah yang berat bagi orang-orang yang mengalaminya. 3,5 tahun bukanlah masa yang singkat. 3,5 tahun di masa kemarau itu benar-benar membuat orang-orang yang hidup pada masa itu mengalami kekeringan yang begitu hebat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 3,5 tahun merupakan masa-masa sukar yang dihadapi oleh semua orang. Dan termasuk dialami oleh abdi Allah, oleh nabi Allah yang luar biasa yang bernama Elia. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada bencana yang lebih besar dari itu, yaitu apa? Kekeringan rohani. Orang-orang yang mengalami kekeringan rohani, maka dia tidak akan bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita hidup dalam pemeliharaan Allah. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan umatnya. Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, kalau engkau mengalami kekhawatiran karena masa pandemik belum selesai, perekonomian belum pulih, masa-masa sulit dalam bisnismu, masa-masa sukar dalam kehidupanmu, masa-masa berat dalam kehidupanmu, mungkin ada sakit penyakit yang kau alami, penderitaan fisik yang kau alami, bahkan mungkin banyak hal yang terjadi atas hidupmu yang membuat engkau begitu menderita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa di dalam Yesus Allah tetap memelihara kita. Amin. Di dalam kesulitan hidup yang melanda dunia pada masa itu, kita menemukan Elia dan janda Sarfat tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Apa rahasianya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Kenapa Elia dipelihara oleh Tuhan? Kenapa janda Sarfat dipelihara oleh Tuhan? Dan hari ini kita mau belajar dari 2 tokoh yang disampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kita akan melihat Elia. Nama Elia dalam bahasa Ibrani itu berarti Allah itu Tuhanku. Dalam masa-masa kekeringan yang melanda bumi pada masa itu, Elia tetap dipelihara oleh Tuhan karena Elia percaya sepenuhnya kepada Allah. Di sana ada perintah-perintah yang sebenarnya tidak masuk akal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat nanti di perikop pertama di dalam Raja-Raja, pasal yang pertama Bapak Ibu, pasal yang ke-17 bagian ayat pertama, sampai ayat yang ke-6 kita akan menemukan ada kejadian-kejadian yang sepertinya tidak masuk akal. Bagaimana Tuhan berfirman bahwa Elia akan dipelihara oleh Allah. Dia harus pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Kemudian dikatakan minumlah dari air sungai itu. Selanjutnya burung gagak akan memelihara kehidupan Elia. Di ayat yang keempat, 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat,
firman Tuhan berkata, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, karena Elia, dia setia kepada Allah, karena Elia, dia percaya kepada Allah, maka Tuhan menunjukkan kasih setia yang besar kepada Elia, bahwa dia akan dipelihara oleh Tuhan, bahwa dia akan diberi makan oleh burung gagak, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk memelihara kehidupan hambanya. Menarik sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan burung gagak adalah burung yang rakus sebenarnya. Tidak akan pernah membagi makanan dengan burung-burung yang lain. Dia suka sekali mengambil makanan dan menyembunyikannya. Tapi Tuhan bisa pakai burung yang rakus, burung yang tidak suka membagi. Tuhan bisa pakai burung itu untuk mengambil daging dan memberikannya kepada Elia. Mengambil makanan dan memberikannya kepada Elia. Bukankah ini sebuah pekerjaan besar yang dilakukan Allah dalam kehidupan hambanya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada Allah, ketika kita tetap setia kepada Allah, di masa sukar sekalipun, Tuhan bisa gunakan berbagai cara untuk memelihara hidup kita. Amin. Termasuk burung-burung gagak yang lainnya, yang tidak mungkin Tuhan akan perintahkan untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini benar-benar mengingatkan kita betapa Tuhan akan pelihara orang-orang yang percaya dan orang-orang yang setia kepadanya. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 6 dijelaskan kembali kepada kita. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Luar biasa Bapak Ibu, pemeliharaan Allah kepada Elia. Dan pemeliharaan Allah kepada Elia sebagai contoh bagi kita hari-hari ini. Ketika kita mengalami ketakutan yang hebat, ketika kita mengalami kesukaran yang hebat, ketika kita mengalami kekeringan yang hebat dalam hidup kita, Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Amin ya. Bapak Ibu yang kedua, dengan cepat saya ingin membagikan tentang janda Sarfat yang ada di Sidon. Di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan sebagai berikut. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan memberikan perintah menarik sekali kepada kita orang-orang percaya. Kenapa Tuhan tidak panggil orang kaya untuk memberi makan Elia? Kenapa Tuhan menyuruh janda Sarfat untuk memberi makan Elia? Nanti kalau kita baca kisah selanjutnya, bahkan Bapak Ibu ketika dia bertemu dengan janda itu, ternyata janda itu hanya punya persediaan tepung untuk sekali makan saja. Setelah dia membuat roti, dia makan dan anaknya makan. Setelah itu kita ketahui mereka akan mati. Tapi Bapak Ibu, janda miskin ini juga mendapat pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Karena sama dengan Elia, dia juga percaya kepada Tuhan. Dia juga taat melakukan perintah Tuhan. Dia tidak egois, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang membuat dia dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak egosentris. Dia bisa katakan bagaimana saya berbagi. Sedangkan untuk saya saja tidak cukup. Apalagi saya berikan kepada orang asing yang baru dia kenal, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bagaimana kita melihat dalam kisah yang diceritakan di dalam Alkitab. Janda Sarfat ini mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dia tidak egois, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia rela berbagi walaupun dalam kesusahan dan kesulitan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang dalam kesulitan kita, kalau Tuhan memerintahkan kita berbagi, kita harus tetap berbagi. Amin. Karena di sana iman kita diuji. Di sana iman kita bertindak, sehingga melalui apa yang kita lakukan, kita akan melihat pemeliharaan Allah yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Karena janda Sarfat memiliki 3 hal di atas, maka ia mengalami pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Menerima berkat-berkat Tuhan,
sebagai pemelihara baik secara jasmani dan rohani dalam kehidupannya. Di ayat yang ke-15 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan berapa waktu lamanya. Jadi dalam terjemahan yang lain dikatakan berapa waktu lamanya itu bukan hanya sekali-sekali tapi setiap hari dia mendapat makan. Selama 3,5 tahun setiap hari Tuhan memelihara kehidupan janda ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena ketaatannya untuk melakukan perintah Tuhan, ketaatannya melakukan firman Tuhan, maka dia memelihara kehidupannya dan anaknya untuk masa yang panjang, untuk waktu yang lama, setiap hari mendapat berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu. Kita melihat selanjutnya, dia melihat mujizat Tuhan terjadi atas kehidupannya. Anak perempuannya yang mati di ayat-ayat berikutnya, kita membaca disembuhkan oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, dan kita tidak hidup egosentris, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita. Bahkan ada bonusnya, mujizat Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Bapak Ibu, hari-hari ini kita tahu Bapak yang kita sembah adalah Bapak yang baik. Tapi Bapa yang baik akan melakukan perkara-perkara besar apabila kita percaya kepadanya, kita percaya kepada firman-Nya, kita merespon anugerah-Nya, kita taat melakukan firman-Nya, dan hidup kita bukanlah hidup yang egosentris, bukan self-centris Bapak Ibu, tapi kita hidup mementingkan orang lain juga, dan kita lihat bagaimana Tuhan akan pelihara kita. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu, kembali kita naikkan pujian ini sebelum nanti kita berdoa bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Sebab Dia setia, Dia setia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan segala yang kami perlu, Tuhan. Perlu, Kau setia, Kau
dikasih oleh Tuhan, pagi ini Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya dalam hidupmu. Dia akan memelihara engkau ketika engkau tetap percaya, Terima kasih. tetap setia, tetap mentaati firman-Nya, dan menjalani kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak egosentris, maka Tuhan akan menyatakan kasih dan pemeliharaan dalam hidupmu. Pagi ini kalau engkau ada dalam kesukaran dan engkau membutuhkan topangan doa, dimanapun engkau berada, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan menjamah engkau. Amin. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. berkati setiap anak-anakmu yang ada dalam pergumulan Tuhan, buka jalannya. Dalam nama Yesus. Kami Tuhan. percaya pintu-pintu akan dibukakan Dalam bagi setiap nama kami yang Yesus, percaya kepada dalam Tuhan. nama Yesus. Sama seperti engkau memelihara Elia Dalam nama Tuhan, Yesus. sama seperti engkau memelihara janda Sarfat Dalam nama di masa-masa Yesus. kesukaran Dalam nama mereka, di Yesus. masa-masa kekeringan di Israel pada masa itu Tuhan. Engkau memelihara kehidupan mereka, demikian Amin. juga kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Dalam nama Cerita ini Yesus. memberikan kami sebuah contoh yang Ya, real Tuhan, inspirasi bagi kami. untuk tetap percayakan kebenaran firman-Mu, taat melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang diberkati Terima kasih, Tuhan. oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan keluarga kami serahkan usaha bisnis kami serahkan pekerjaan kami. Tangan Tuhan yang menyertai. Sebab apa yang Kau sertai Tuhan, apa yang Kau berkati akan menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Renungan pagi pada pagi hari ini. Mari kita akan menutupnya dengan doa berkat. Kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.